Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, para pendengar dan pemirsa kajian online dari kampus jalanan, yang semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama di keadaan apapun, dalam suasana apapun, dalam keadaan apapun. Kita tetap diberikan semangat untuk berusaha mempelajari tuntunan agama kita, hal-hal yang urgent, hal-hal yang wajib untuk diketahui, masalah-masalah pokok yang inti yang perlu untuk kita pelajari. Salah satunya adalah berkaitan dengan puasa, yang mana puasa kita ketahui bersama salah satu dari rukun Islam yang akan kita hadapi, ya. Beberapa hari lagi kita sudah masuk bulan Ramadan, maka menjadi ya, atau bisa dikatakan wajib untuk kita pelajari, ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib ala kulli muslim. Kata kullun itu adalah salah satu lafaz yang menunjukkan makna umum, ya. Sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam buku usul fikih beliau, kemudian Syekh Ahmad bin Shadiq An-Najjar dalam buku usul fikih beliau juga mengatakan, dan ulama yang lainnya, bahwa kata kul itu adalah min aqwa alfazil umum. Kata kullun itu adalah salah satu lafaz umum yang paling kuat, yang menunjukkan apa? Berarti semua mencakup orang yang mengaku muslim, ya, dia sudah balik, berakal, laki-laki perempuan, apapun profesinya, ya, entah dia saudagar, entah dia karyawan, entah dia pegawai negeri, atau siapapun dia, kaya ataupun miskin, wajib bagi dia untuk menuntut ilmu agama. Dan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini, selama 30 atau 40 menit ke depan kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan pembahasan puasa. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan setelahnya, yang mana kita kemarin membahas tentang anjuran-anjuran yang dianjurkan untuk dikerjakan, atau amalan-amalan yang dikerjakan ketika puasa agar lebih menyempurnakan pahala, maka nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang dimakruhkan atau hal-hal yang dibenci bagi seseorang ketika dia berpuasa. Apa saja itu? Tapi sebelum itu semua kita menjawab satu pertanyaan. Ada yang bertanya, pertanyaannya dari seorang ikhwan, ada sebagian kelompok atau orang yang berpikiran seperti ini. Di daerah itu sudah ada yang positif COVID atau corona, maka wajar masjid atau musola ditutup. Ini berarti berkaitan dengan masalah menyelenggarakan jamaah masjid, ya, menyelenggarakan sholat jamaah atau sholat Jumat juga. Jadi di satu daerah yang sudah ada yang positif, maka normal ketika masjid dan musola ditutup sementara. Lah kita di tempat kita ODP, PDP saja nggak ada, bahkan yang positif juga tidak ada. Kenapa masjid dan musola di tempat kita ditutup? Dengan berpikiran seperti itu, mereka tetap melakukan sholat 5 waktu dan melaksanakan sholat Jumat di masjid. Yang menjadi pertanyaan, yang demikian itu bagaimana hukumnya? Jadi
Kalau misalnya ada satu kasus di satu daerah, normal masjid sama musola ditutup sementara, ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Adapun di daerah yang orang yang terjangkit nggak ada, orang yang ODP atau PDP nggak ada, maka kenapa harus ditutup? Kita tetap sholat aja di masjid gitu. Pertama, sekali lagi ya teman-teman sekalian, sebagaimana kaidah yang beberapa kali disebutkan sebelumnya, bahwa kita sebagai orang yang awam, sebagai orang yang minim ilmu agama, maka kita dituntut untuk bertanya kepada orang yang memang berkompeten di bidangnya, atau orang yang memang punya wewenang untuk memberikan jawaban hal itu. Yaitu kita bertanya pada ulama. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahuinya. Dan terkadang sebagian orang ya, memutuskan satu perkara sendiri tanpa pertimbangan orang-orang yang kompeten. Jadi dia dengan pengetahuan yang kurang, dengan data yang terbatas, kemudian memberikan keputusan, padahal dia belum bertanya kepada orang-orang yang memang sudah sesuai di bidangnya. Nah, ini bahaya. Jika ada orang-orang yang memberikan keputusan, ya, keputusan sendiri, dan ternyata keputusannya nanti memudaratkan orang lain atau pihak lain, maka ini bahayanya, ya, bahayanya dia mendapatkan dosanya. Ada satu kisah, ya, ada satu kisah hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa beliau pernah melakukan safar, pernah melakukan perjalanan bersama beberapa sahabat. Di tengah perjalanan itu ada seorang sahabat yang kepalanya kejatuhan batu. Ada batu, mungkin dia lewat di satu tebing atau lewat di pinggiran dataran tinggi, kemudian ada batu jatuh kena kepalanya. Kepalanya bocor, sobek. Kemudian di malam hari dia tidur. Pagi harinya bangun sholat subuh, ternyata dia mimpi basah. Berarti junub. Mau gak mau harus mandi besar. Tidak bisa junub, ya, hanya sekedar berwudu atau tayamum. Harusnya mandi besar. Cuman masalahnya ini kepalanya terluka, bocor. Akhirnya kemudian orang yang sakit ini tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, gimana ini? Kepala saya sakit, bocor. Kira-kira saya ini bisa dapat rukhsah enggak? Bisa dapat keringanan enggak? Sehingga saya, ya, untuk menghilangkan junub atau menghilangkan hadas besarnya bukan dengan mandi besar tapi dengan tayamum. Kemudian mereka menjawab asal. Jadi tidak berpikiran terlebih dahulu tapi asal jawab. Mengatakan enggak ada pilihan yang lain. Opsinya hanya kamu harus mandi besar, karena namanya junub harus mandi besar. Akhirnya dia mandi besar. Ketika mandi besar, ada sebagian air yang masuk ke kepalanya, ya, membuat infeksi, kemudian membuat gejala yang lain, akhirnya meninggal, mati, gara-gara fatwa sesat dari temannya. Akhirnya ketika mereka pulang ke Madinah, disampaikan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kemarin pas kami melakukan perjalanan, ya, ada orang yang kepalanya kena batu, bocor, kemudian dia mimpi basah, pagi harinya tetap dipaksa untuk mandi besar. Rasul mengatakan, qatalahumullah, ala yas'alu idza ma ya'lamu fa inna shifa'al ayyi su'al. Kenapa? Ya, Rasul mengatakan mereka telah membunuh saudaranya, sungguh Allah akan memerangi mereka. Kenapa mereka tidak bertanya kepada orang yang kompeten? Kenapa mereka tidak bertanya kepada orang yang ahli ketika mereka tidak tahu? Sungguh obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya. Nah, maksudnya di sini setiap seseorang harus punya kapasitas atau punya kesadaran berapa sih kapasitas dirinya gitu. Jadi jangan sembarang untuk menentukan. Kembali ke masalah selanjutnya, masih di pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah, memang di daerah itu misalnya belum ada data yang mengatakan bahwa ada ODP atau PDP. Ya. Tapi misalnya pun itu ditutup, itu bagian dari tindakan pencegahan. Namanya pencegahan itu, ya jangan nunggu orang kena dulu. Namanya pencegahan itu,
Jangan nunggu orang kena dulu positif baru kemudian terjadi penutupan masjid atau penutupan musola. Ya. Kemudian ukuran ada data atau tidak itu juga seperti apa? Harus ditanyakan kepada yang ahli dulu. Makanya kita perlu sharing dengan orang atau para dokter. Ya, wallahu alam ya. Beberapa kali saya mendengar kutipan dari mereka bahwa sejatinya data yang muncul di permukaan di internet itu, entah di data di koran atau internet atau media sosial, yang mungkin bisa jadi hanya cuma 20% dari data asli yang ada. Kenapa? Karena tidak semua orang yang terkadang kena langsung dia tes. Bisa juga ada orang yang sudah positif tapi dia nggak ngelapor. Ya. Mana tahu kita, sejatinya ada orang-orang yang sejatinya sudah positif atau mungkin dalam pantauan karena dia pulang dari mudik tapi nggak lapor kepada Pak RT, nggak lapor pada Pak Duko, siapa yang tahu? Apalagi dan zaman sekarang kondisi sosial nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu kondisi sosial lebih bagus. Setiap orang kenal betul tetangganya, siapa dia, anaknya siapa, kerjanya apa. Zaman sekarang, ya banyak orang pendatang, terkadang satu RT aja nggak kenal nih orang mana, anaknya siapa, menantunya siapa, atau kerjanya apa, kadang nggak kenal. Karena nggak kenal bisa jadi dia tadi pergi dari mana, dia pulang kita nggak tahu. Ya. Jadi hal seperti ini adalah tindakan preventif, ya tindakan pencegahan. Dan sejatinya sekali lagi para orang-orang yang kompeten, ya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, baik yang pusat maupun daerah, juga fatwa lembaga-lembaga Islam yang lain dari Al-Irsyad, dari Tarjih Muhammadiyah dan yang lainnya, ya menganjurkan untuk sementara gitu. Memang kita akui bahwa mereka kurang tegas memberikan fatwa, tidak mengatakan wajib gitu. Dan memang ada klasifikasi juga sih pembagian antara kondisi daerah yang daerah yang memang parah sama yang tidak terlalu parah sama yang mungkin masih aman. Tapi ya insya Allah misalnya pun mereka tidak sholat jamaah terlebih dahulu, insya Allah itu juga termasuk yang diberikan rukhsah dan itu jaga-jaga sampai benar-benar kondisi baik, sampai benar-benar kondisinya aman seperti sedia kala, baru silahkan melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Masalah pahala sudah sering kita jelaskan bahwa orang yang terhalangi beramal soleh karena uzur tetap tertulis bagi dia pahala. Ya, yang seperti ini perlu untuk untuk kita perhatikan. Intinya, misalnya pengen tahu kondisi daerah yang ditanyakan masnya tadi, tanya kepada ulama di situ, atau orang yang dipercayai keilmuannya. Nah, ini masalahnya zaman sekarang setiap orang yang bisa ceramah dianggap ulama. Padahal track record belajarnya belum tahu. Dia belajar akidahnya di mana, belajar fikihnya fikih apa, belajar usul fikih atau belum, belajar ilmu alat sudah atau belum, nahwu sharafnya, kemudian belajar kaidah-kaidah fikih, maqasid syariah dan yang lainnya belum tahu. Tidak tahu diketahui belajar di mana, tapi cuman sekedar terkadang seorang dia di masyarakat punya kedudukan, dia dosen atau mungkin dia orang kaya di masyarakat, rajin di masjid bisa ceramah, kemudian langsung dianggap sebagai orang yang kompeten dalam agama. Belum tentu, ya. Makanya dalam satu kutipan ulama, kutipan Imam Suyuti kalau tidak keliru, beliau mengatakan, ya, al-alimu indal awam man sa'idal mimbar. Orang yang alim, orang yang berilmu di hadapan orang-orang yang awam hanyalah orang yang pokoknya bisa naik mimbar ceramah itu langsung dianggap ulama. Padahal untuk jadi ulama tidak semudah itu, ya. Harus menempuh pendidikan yang berat, menghafal hadis, menghafal Quran, menghafal kaidah-kaidah agama, belajar ilmu alat, bahasa Arabnya, ya, belajar usul fikihnya dan seterusnya. Banyak orang yang masya Allah ini doktor, ini profesor, ini dosen, ini orang terpandang di masyarakat. Kemudian dia bisa ceramah, kemudian ya memberikan keputusan, padahal keputusannya berbenturan dengan MUI, berbenturan dengan keputusan ulama internasional, ini bahaya. Kemudian memaksakan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sejatinya sementara masih diberikan rukhsah. Ya, ini bahayanya nanti kalau sampai ada yang kena, ya, sampai ada yang binasa, sampai ada yang termudoroti gara-gara fatwa dia, seperti hadis Abu Dawud. Nabi mendoakan qatalahumullah.
orang-orang beri fatwa keliru tadi sampai membunuh saudaranya, maka Allah memerangi mereka. Ini yang seperti ini bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Paling enak itu manut ulama gitu aja. Manut dalil, manut ulama itu enak. Ya, kita masuk ke makruhatus siyam. Hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Makruh atau karohah, al-karohah itu ma yusabu tarikuhu imtisalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Perkara yang makruh itu adalah perkara yang jika ditinggalkan pelakunya dapat pahala, tapi jika dilakukan tidak berdosa. Ma yusabu tarikuhu imtisalan, sesuatu yang jika ditinggalkan maka pelakunya mendapat pahala, tapi kalau dia kerjakan maka dia tidak berdosa. Itu pengertian dari makruh. Dan hal yang dimakruhkan di sini yang ditakutkan bisa merusak pahala puasa dia, pertama adalah al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq, yaitu berlebihan dalam berkumur-kumur dan menghirup air ketika berwudu. Berlebihan dalam berkumur-kumur ataupun juga menghirup air ketika berwudu. Menghirup air ketika berwudu dan berkumur-kumur itu dianjurkan untuk sungguh-sungguh jika di luar puasa. Tapi ketika puasa dikurangi. Maksudnya tidak usah terlalu sungguh-sungguh gitu. Karena ditakutkan nanti kalau sungguh-sungguh nanti ada sesuatu yang masuk sampai ke tenggorokan sehingga membatalkan wudunya, membatalkan puasanya. Itu disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, Nabi mengatakan wa barik fil istinsyaqi illa an takuna shaiman, dan bersungguh-sungguhlah ketika istinsyaq, yaitu menghirup air, disedot kemudian nanti disemburkan namanya istinthar. Kalau menghirup namanya istinsyaq. Nah, itu bersungguh-sungguhlah ketika menghirup air kecuali dalam kondisi kamu berpuasa. Karena kalau terlalu berlebihan takutnya masuk, kemudian sampai ada yang masuk ke kerongkongan atau tenggorokan, maka nanti membatalkan puasanya. Yang kedua, hal yang dimakruhkan bagi seseorang yang sedang berpuasa adalah, ini khusus bagi yang sudah berpasangan, ya, maksudnya sudah punya pasangan yang sah. Yang kedua adalah mencium pasangannya. Tentunya suami mencium istrinya, atau istri mencium suaminya. Wa kana mimman la ya'manu 'ala nafsihi, dan si lelaki ini atau suami ini dia susah untuk mengendalikan dirinya. Mohon maaf ya sebelumnya, maksudnya ini laki-laki ini atau suami ini syahwatnya besar, alias dia susah untuk mengatur syahwatnya, alias jika sampai dia berusaha untuk mencium istrinya nanti kebablasan. Nah, yang seperti ini dimakruhkan, ya. Fayukrahu lis-shaimi an yuqabbila zaujatahu au amatahu li annaha qad tuaddi ila itharati syahwah. Maka dimakruhkan bagi orang yang seperti ini atau bagi orang yang berpuasa secara umum, ya, untuk mencium istrinya, karena hal itu bisa mengantarkan dia, ya, atau menjadikan syahwatnya membara sehingga nanti justru malah, ya, berlanjut kepada perkara yang lebih parah. Itu sampai terjadi hubungan biologis misalnya di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini puasanya batal kalau sampai seperti itu, ya. Dan ini wasilah, ya, wasilah kepada hal yang dilarang. Dan ada kaidah fikih, al-wasailu ta'khudhu ahkamal maqasid. Wasilah itu bisa mengambil hukum dari tujuan amalan. Wasilah atau perantara itu nanti hukumnya bisa sama dengan amalan yang terakhir nanti dikerjakan. Nah, ketika gara-gara mencium nanti bisa mengantarkan kepada hubungan biologis di siang hari, ini menjadi apa? Sesuatu yang dibenci, ya, atau ditakutkan nanti mengantarkan. Maka di sini para ulama mengatakan ini makruh atau dibenci. Mendingan ditinggalkan dulu, misalnya pun nanti ingin, ya, berduaan dengan istrinya menunggu setelah nanti berbuka puasa. Nah, tapi ini bagi orang yang memang tidak bisa mengkontrol syahwatnya.
Tapi fa in amina ala nafsihi min fasadi shaumihi fala ba'sa. Tapi bagi seseorang yang bisa aman alias bisa mengkontrol ya hawa nafsunya, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena Nabi dulu pun juga beliau pernah dahulu mencium istrinya. Ya, beliau pernah mencium istrinya dalam kondisi beliau berpuasa. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah bercerita ya, bahwa beliau dahulu mencium istrinya, termasuk Aisyah. Wa kana amlakakum li arbihi atau li irbihi. Dan dulu Nabi SAW paling bisa mengkontrol atau paling bisa memanage kebutuhannya, alias ya tidak sampai kebablasan. Makanya dalam pembahasan fikih yang lain, buku fikih yang lain dikatakan masalah mencium istri itu boleh-boleh saja bagi pasangan suami istri yang sudah sepuh ya. Alias mungkin sudah umur hampir 60 tahun atau 50 tahun gitu, tidak ada masalah. Tapi kalau nikahnya baru sebelum Ramadan baru nikah ya, maka jangan dulu ya. Karena biasanya yang muda itu susah untuk mengkontrol syahwatnya ya. Intinya kalau memang ditakutkan menjerumuskan pada hal yang terlarang, ditahan terlebih dahulu, dan ini masuk kategori hal yang makruh kata para ulama. Kemudian yang ketiga, hal yang dimakruhkan yang ketiga adalah menelan dahak. Menelan dahak. Kalau ludah tidak ada masalah. Mau ngumpulin ludah kemudian ditelan tidak ada masalah. Tapi kalau dahak, para ulama mengatakan tidak membatalkan puasa, cuman dia makruh. Ya, di sini dikatakan bal'un nakhamah li'anna dzalika yasilu ilal jawf wa yataqawwa bihi ila janibil istikdar wad darar alladhi yahsulu min hadzal fi'l. Jadi ketika ditelan tentunya itu masuk sampai ke lambung. Dan sisi lainnya ini penyakit ya, harusnya dibuang, hendaknya tidak ditelan. Tapi misalnya pun terjadi, para ulama mengatakan tidak sampai batal puasanya, namun ini dibenci ya, ini dibenci, hal yang dimakruhkan. Kemudian yang keempat, hal yang dimakruhkan yang keempat adalah mengicipi makanan, mencicipi masakan tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Ini hukumnya dengan garis bawah, mencicipi di lidah saja loh, kemudian dibuang. Ya. Dan cicipi cocok, kemudian dia buang lagi. Nah, dia meludah membuang apa yang tadi dia cicipin. Yang seperti ini kadang bisa boleh, kadang makruh. Yang boleh adalah bagi orang-orang yang memang berkebutuhan. Contohnya, ya dia jualan. Ya. Dia buka rumah makan, persiapan untuk jualan masakan. Ya. Kayak mungkin Pak Andri jualan misalnya. Atau yang lainnya, teman-teman yang usaha makanan, kuliner. Nanti mau dijual nanti untuk buka puasa. Kalau nggak diicipin nanti rasanya gimana? Ini boleh diicipin. Ya, seperti ini mubah bagi orang yang memang membutuhkan. Tapi yang tidak membutuhkan, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh di sini dalam artian dia dimakruhkan, tidak sampai derajat membatalkan, kecuali dia sampai ke tenggorokan. Atau mungkin istri, ibu rumah tangga memasakkan untuk suami dan anak-anaknya, untuk keluarganya, ini juga mau nggak mau dibolehkan baginya untuk mencicipi. Kalau nggak dicicipi, nanti rasanya seperti apa nggak karuan, ini dibolehkan. Sebagian ibu-ibu mengatakan saya tidak berani ngicipi nanti membatalkan. Tidak membatalkan, ini dibolehkan. Yang penting sesuai kadarnya. Ya. Al-hajatu tunazzalu manzilatat darurah. Ada kaidah al-hajah tunazzalu manzilatat darurah. Kebutuhan itu terkadang bisa diposisikan seperti darurat. Wad daruratu tubihul mahzurat. Dan sesuatu yang darurat ya, itu terkadang membolehkan sesuatu yang dilarang. Wad daruratu tuqaddaru biqadariha. Tetapi misalnya dia masuk darurat pun harus ada ukurannya, alias enggak berlebihan. Jangan mencobanya 1 sendok di kehendak. Jadi intinya diperbolehkan bagi orang yang berkebutuhan, ya, orang yang jual kuliner atau seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, ini diperkenankan untuk mencicipi.
Nah, itu beberapa hal yang hal-hal yang dimakruhkan bagi seseorang ketika berpuasa. Kemudian ada tambahan dari kitab yang lain, ada tambahan dari kitab yang lain. Kita kemarin baca hal-hal yang dianjurkan dalam puasa. Kemudian barusan hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Hal-hal yang dianjurkan, yang dimakruhkan, sekarang hal-hal yang dibolehkan. Hal-hal yang dibolehkan. Hal-hal yang dibolehkan. Kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Badawi hafizallahu taala. Ya, di sini ada beberapa hal yang beliau sebutkan, ada beberapa hal yang dibolehkan bagi seseorang ketika berpuasa. Ya, beberapa poin sudah disebutkan sebelumnya, tapi di sini diulang lagi. Pertama, yang belum disebutkan, hal yang diperbolehkan oleh orang yang berpuasa adalah al-ghuslu litabarrud. Mandi untuk seger-segeran. Mandi untuk seger-segeran. Terkadang kita berpuasa itu dalam kondisi musim panas, terutama di negara-negara Arab. Ya, biasanya ketika datang Ramadan, ya, di negara-negara Arab, Saudi Arabia, Mesir dan yang lainnya, kebetulan pas di sana itu bebarengan dengan musim panas. Wah, itu susah sekali bagi mereka. Maka boleh, pas panasnya bukan main, mereka mengguyurkan air ke kepalanya atau bahkan mandi, itu diperbolehkan. Ataupun misalnya ada kolam renang, ada sungai, nyemplung juga boleh. Yang penting tidak ada air yang masuk ke mulut. Ini diperbolehkan. Dari Abu Bakar ibn Abdurrahman, dari sebagian sahabat Nabi SAW, dikatakan hadis sahih, ya, disebutkan dalam hadis Abu Dawud, ya. Laqad ra'aitu Rasulullah bil arji yasubbu ala ra'sihil ma' wa huwa sha'imun minal 'atashi aw minal harri. Disebutkan, saya telah melihat Nabi SAW di satu tempat namanya Al-Arji. Jadi pas puasa, beliau sedang di satu tempat, tempatnya namanya Al-Arji. Beliau, ini sahabat ini melihat Nabi SAW mengguyurkan air di kepala beliau karena beliau sudah merasa haus atau merasa kepanasan. Nah, dari sini boleh bagi seorang untuk mandi, nyegur misalnya kolam renang atau ke sungai. Yang penting, ya, yang penting tidak sampai ada air yang masuk sampai tenggorokannya, ya, atau masuk mulut, ya. Ini yang pertama yang dibolehkan. Yang kedua sebenarnya sudah disebutkan dalam hal tadi. Kalau tadi yang dimakruhkan adalah apa? Bersungguh-sungguh untuk kumur-kumur dan istinsyak, sungguh-sungguh. Nah, itu dimakruhkan kalau berlebihan. Tapi kalau biasa aja boleh, ya. Hal yang dibolehkan yang kedua adalah berkumur-kumur dan juga beristinsyak. Yang penting tidak terlalu berlebihan. Ini juga diperbolehkan. Walaupun sejatinya sudah masuk di bab yang sebelumnya, pembahasan sebelumnya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga di sini Syekh Abdul Azim mengatakan bekam. Bekam itu boleh. Padahal dulu di pembahasan sebelumnya dikatakan pembatal, ya, membatalkan puasa. Membatalkan puasa berbekam. Saya bilang ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain yang kemudian menunjukkan bahwa Nabi pernah melakukannya. Ya, ini hadisnya di sini disebutkan hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ihtajaman Nabi wa huwa shaim. Nabi SAW berbekam dalam kondisi beliau berpuasa. Nah, dapat mubah. Tapi karena ini berbenturan dengan hadis yang mengatakan berbekam itu haram, maka kemarin saya katakan ketika ada yang berbenturan di sini yang mengatakan haram alias membatalkan, yang ini mengatakan boleh, maka menunjukkan apa? Yang melarang kemudian derajatnya berkurang. Malah justru sejatinya masuk ke perkara yang makruh. Tinggalkan, afdolnya ditinggal. Kemudian
Hal yang dibolehkan alias tidak menjadi masalah yang selanjutnya adalah an yusbiha junuban, yaitu datang waktu subuh dalam kondisi junub. Junub itu maksudnya ya dia kena hadas besar. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah. Mereka berdua bercerita, anna Rasulullah kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yaghtasilu wa yasum. Disebutkan bahwa dahulu Nabi SAW ya, sampai waktu fajar alias masuk waktu subuh beliau masih dalam kondisi junub ya. Kemudian beliau mandi, kemudian melanjutkan puasanya. Maksudnya beripun. Nah, jadi sampelnya mungkin gini ya, mohon maaf sekali lagi ini khusus bagi orang yang sudah punya pasangan ya. Misalnya dia sebelumnya di malam hari dia berhubungan biologis dengan istrinya. Kemudian belum mandi besar misalnya, langsung tidur misalnya, dia wudhu kemudian tidur, kemudian bangun di waktu sahur, waktunya mepet misalnya, atau waktu yang tinggal sedikit mereka makan sahur, belum mandi besar, kemudian masuk waktu subuh. Jadi masuk waktu subuh dalam kondisi junub, tidak ada masalah, karena junubnya itu bawaan, bukan terjadi ketika dia pas puasa, tapi terjadi ketika waktu dibolehkan, itu pas malam hari ya, pas malam hari. Ini tidak ada masalah karena pertama ada hadisnya, kedua bahwa Nabi SAW waktu itu melakukan hubungan badannya pas kondisi belum masuk waktu puasa alias sebelum subuh, masih di waktu malam hari. Kemudian perkara yang dibolehkan selanjutnya adalah al-wisalu ila sahar. Al-wisal ila sahar. Wisal itu menyambung puasa tanpa berbuka. Tapi untuk umatnya Nabi Muhammad hanya boleh sampai waktu sahur. Jadi maksudnya beribun, saya puasa nih sekarang. Atau tadi saya puasa. Pas maghrib tadi harusnya saya buka, tapi saya tidak buka. Tetap saya puasa, lanjut sampai sahur, baru nanti saya makan lagi. Jadi makannya sehari cuma sekali, pas sahur tok. Ini masih boleh. Cuman ya batasannya cuman sampai sahur, gak boleh sampai hari setelahnya. Ya. Karena dulu ada sahabat-sahabat yang jadi kerennya sahabat-sahabat zaman dulu itu, sahabat yang mulia pada zaman dulu, mereka itu merasa kurang amalannya dibandingkan Nabi. Nabi SAW beramal soleh, yang dia Nabi, dia sudah dijamin masuk surga. Adapun sahabat-sahabat yang lain tidak tahu. Maksudnya pada saat itu mereka tidak tahu nanti posisinya masuk surga atau tidak. Makanya karena tidak ada yang menjamin, pada saat itu mereka kemudian berusaha untuk beramal soleh sebanyak mungkin agar ada jaminan mereka masuk surga. Akhirnya mereka lanjut puasanya. Ya. Jadi harusnya buka, mereka lanjut hari setelahnya sampai mereka lemes. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, kalian tidak boleh ikut seperti saya, karena mereka ngikutin Nabi wisol. Cuman bedanya Nabi ketika beliau tidak berbuka, Allah yang beri makan. Makanya di sini disebutkan dalam hadis, ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, annahu sami'a Rasulullah yaqul. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa beliau mendengar Nabi bersabda, la tuwasilu fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil hatta sahar. Jangan kalian berpuasa wisal, alias jangan menyambung puasa sekarang dengan puasa yang setelahnya tanpa berbuka. Toh misalnya kalian pengen menyambungnya, maka sambunglah cuman sampai waktu sahur. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Qalu fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, jenengan pripun? Kami kok kenapa boleh cuma sampai sahur? Jenengan sendiri puasa wisal, alias hari ini puasa tidak berbuka sampai besok tidak berbuka lagi, sambung lagi. Ya. Mereka sahabat bertanya, fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Ya Rasulullah, padahal jenengan sendiri jenengan menyambung puasanya, tidak berbuka. Kemudian Rasul mengatakan, lastu kahayatikum inni abituli
mut'imun yut'imuni wa saqin yaskini. Wahai sahabatku, saya berbeda dengan kalian. Saya berbeda dengan kalian. Ya. Sesungguhnya ketika saya tidur, maka ada yang memberi makan saya dan ada yang beri minum saya. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun beliau hari ini misalnya puasa, tadi harusnya berbuka tapi tetap lanjut, besok lagi nggak berbuka lagi, lanjut lagi. Itu ketika beliau tidur, Allah memberi makan, memberi minum, memberikan kekuatan kepada Nabi SAW, berbeda dengan status para sahabat. Tapi toh misalnya ada yang mencoba wisol, maka cuman minimal maksimal sampai sahur. Tapi sepertinya sekarang tidak ada ya. Tidak ada sekarang. Wong berbuka aja udah hidangannya udah bingung arep mangan apa. Minum dari sirup, dari wedang uwuhnya, dari madu, dari buahnya apa saja. Makanannya sik godokan, sik gorengan, sik digongso. Tidak mungkin lanjut. Ya, pasti ketika pas sudah berbuka langsung balas dendam lanjut. Kemudian yang selanjutnya bersiwak, ya, boleh. Nah, ini digabung nih, bersiwak, memakai minyak wangi, memakai kuhal. Tahu kuhal? Kuhal itu celak. Pakai minyak wangi, ya, ini juga dibolehkan. Jadi bersiwak, pakai minyak wangi, pakai minyak rambut, kemudian memakai kuhal atau celak. Ini juga diperbolehkan. Ya, mungkin itu beberapa hal yang kita sampaikan pada petang hari ini. Hal-hal yang dimakruhkan, kemudian juga hal-hal yang diperbolehkan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita membahas tentang qadha. Kita membahas tentang mengqadha puasa, ya, membahas tentang mengqadha puasa dan juga pembahasan tentang puasa-puasa yang sunnah. Kalau tadi kita bahas puasa Ramadan yang wajib, kemudian setelahnya kita bahas tentang puasa-puasa yang mustahab. Puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa hari Arafah, puasa Asyura, Senin Kamis dan yang lainnya. Oke, mungkin itu saja, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.